Apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kali ini kita berjumpa lagi ya. YouTube channel Kunci Sejarah akan membahas mengenai waduk terbesar di Indonesia, tenggelamkan 7 kecamatan dan 51 desa. Waduk merupakan cekungan besar yang difungsikan sebagai penampung air. Itu sebabnya waduk banyak dibuat dalam kawasan aliran sungai yang memiliki cekungan alam sehingga meminimalkan biaya pembangunan dinding waduk. Di satu titik, aliran sungai tersebut akan dibendung oleh dam agar cekungan tersebut bisa terisi oleh air dalam kawasan yang cukup luas. Dalam pembangunan waduk-waduk besar di Indonesia, bahkan seringkali harus menggusur banyak desa lantaran luasnya wilayah genangan. Pemanfaatan waktu tak hanya untuk irigasi pertanian, namun juga digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, pengendali banjir, hingga area wisata. Berikut ini daftar 4 waduk terbesar di Indonesia. Yang pertama, Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur sejauh ini memegang rekor sebagai waduk terbesar di Indonesia, bahkan yang terbesar di Asia Tenggara. Luasan genangannya mencapai 8.300 hektar yang berada di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, dan Bandung. Waduk ini mulai dibangun sejak era Presiden Soekarno pada tahun 1957 untuk mengairi irigasi sawah seluas 242.000 hektar. Waduk Jatiluhur sebenarnya tersambung dengan waduk besar lainnya yang masih dalam aliran Sungai Citarum, yakni Waduk Cirata yang berada di sisi selatan. Yang kedua, Waduk Jati Gede. Waduk Jati Gede merupakan waduk besar yang dibangun pemerintah mulai tahun 2008, namun baru bisa diresmikan pada tahun 2015. Letaknya berada di Kabupaten Majalengka dan Sumedang yang membendung aliran Sungai Cimanuk. Luasan area genangannya yakni mencapai 4.980 hektar yang menjadikannya sebagai waduk terbesar selanjutnya di Indonesia. Selain irigasi, fungsi utama waduk ini yakni untuk pembangkit listrik. Yang ketiga, Waduk Gajah Mungkur. Gajah Mungkur, proyek waduk ini menenggelamkan 7 kecamatan sekaligus di kabupaten yang berada di ujung paling timur Jawa Tengah tersebut. Waduk Gajah Mungkur berada di satu kabupaten, yakni Kabupaten Wonogiri. Proyek waduk ini menenggelamkan 7 kecamatan sekaligus di kabupaten yang berada di ujung paling timur Jawa Tengah tersebut. Total ada 51 desa yang digusur dan penduduknya dipindah ke sejumlah kabupaten di Pulau Sumatera lewat program transmigrasi. Selain untuk pertanian, Gajah Mungkur dibangun untuk mengendalikan banjir di sepanjang aliran Kali Bengawan Solo, terutama menghindarkan kota Solo dari luapan banjir sungai yang berhulu di Pegunungan Sewu tersebut. Luasan genangannya mencapai sebesar 8.800 hektar dalam kapasitas maksimum atau saat puncak musim hujan. Namun, sebagian besar genangan bersifat pasang surut sehingga luas existing yang selalu tergenang air hanya seluas sekitar 2.000 sampai 3.000 hektar. Yang terakhir yaitu Waduk Kedungombo. Waduk Kedungombo berada di 3 kabupaten di Jawa Tengah, yakni Sragen, Grobogan, dan Boyolali. Waduk ini mulai dibangun sekitar tahun 1980 dan selesai pada tahun 1991. Luas genangan waduk ini mencapai 2.830 hektar. Namun, jika ditambahkan dengan area daratan pasang surut, luasnya mencapai 6.570 hektar. Pembangunan Waduk Kedungombo seringkali dikaitkan dengan konflik pembebasan lahan di era Orde Baru. Selain 4 waduk di atas, Indonesia memiliki beberapa waduk besar lainnya yang luasan genangannya mencapai di atas 2.000 hektar dan tersebar di Pulau Jawa dan luar Jawa. Beberapa yang masuk kategori waduk terbesar di Indonesia tersebut antara lain Waduk Sigura-gura, Waduk Karangkates, Waduk Batu Tegi, Waduk Riam Kanan, Waduk Wonorejo, Waduk Tilon, dan Waduk Bili-Bili. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.